Dimana tadi katanya pernah menjual keranda mayat, bener nggak sih? Beli. Oh beli. Nah itu ceritanya gimana Pak? Saya penasaran, itu katanya ketika lagi apa sih namanya ngambek ya? Iya. Itu pengen tidur di katil atau keranda. Waktu Pertama. mulai pertamanya itu. Katil, makan beling, makan tanah. Makan beling. Iya. Ini kan maksudnya si Sayun kan Iya, kalau lagi. orang, maksud Sayun kan orang lagi kesel, lagi capek kan, anak lagi stres kan, kesel. Pengennya pateni bae orang si Saparine, lagi Sayun. iya. Kadang-kadang sampai saya tampar, saya pukulin gitu. Tapi tetap kayak patung. Tetap kayak patung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Balik lagi bareng Denny di sini. Jadi di video kali ini Denny itu mau ke tempat Yusop lagi, dimana di sini itu ada Mbah Wungkal atau si lambat tuh ya teman-teman. Jadi Denny ditelepon, dia tuh tadi habis apa ngonten apa di sini nggak tahu ya. Kemarin juga ada banyak teman-teman yang komentar ya, Mas Den coba dong lihat keseharian Yusop di rumah ngapain gitu. Nah ini Denny nggak ngomong-ngomong nih teman-teman, kita langsung aja grebek. Alasan Denny kesini lagi karena Denny itu tadi dikasih tahu Yusop katanya yang sering main di film Yusop. Aduh anginnya gede banget lagi. Cuy. Yang pakai hansip itu namanya siapa tadi ya? Itu pernah mengalami kejadian yang memang apa ya, kisah nyata. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol kisah nyata di mana itu tadinya seorang pencari atau mungkin suka beli-beli rongsok gitu ya, cari rongsok itu dibeli untuk dijual lagi seperti itu. Nah ini ada kisah yang menarik. Jadi si bapak ini teman-teman, karena Denny belum tahu namanya ya, bapak aja manggilnya lah. Si bapak ini mencari rongsok dan kebetulan pas saat itu Jumat Kliwon yang menemukan di mana ada sebuah makam yang sedang ramai-ramai. Dia melintas, dipanggil seorang juru kunci yang memang menawarkan keranda yang akan ditawarkan gitu. Terus dia ambil dan singkat cerita dia jual, dan pokoknya ini serem banget sampai dampaknya ke anaknya juga cuy. Wow, ini mungkin gimana ya? Baru pertama kali ini Denny mendengar ada keranda yang memang dikiloin cuy. Ya udah kita kesana aja langsung yuk. Nah ini kita jalan ke sini. Nah ini rumah Yusop teman-teman, dimana rumah Yusop ini belakangnya itu di sana, sebelah sana itu yang kemarin buat kita uji nyali. Nah di sini juga. Assalamualaikum. Salam. Mbak Yusop. Oh ya. Apa kabar? Oh baik. Oh ini Bapak siapa ya? Sayun. Bapak Sayun. Ya, ini Mas Gino. Mas Gino bukan lagi, dan di sini ada Gandarwo teman-teman. Datang kapan Mbah? Kemarin. Kemarin. Iya. Kemarin. Bikin apa tadi di sini? Bikin itu sama Yusop. Iya. Bikin sop. Yusop. Oh. Yusop namanya Oh. Yusop. Aduh, ya dia anak baik. Yusop. Yusop. Iya, Yusop. Ya udahlah teman-teman, kita tadi kita udah teleponan sama Mas Gino, dan tadi juga Yusop Iya. tadi bercerita katanya talentnya nih, talent dari Citang Citing teman-teman, yang sering memakai baju hansip. Namanya tadi siapa? Sayun. Sayun. Nama aslinya Sapari. Bapak Sapari. Widih. Bapak Sapari ini tadi Mak bilang katanya Bapak Sapari ini pernah mengalami kejadian yang memang nyata itu ya. Nyata. Itu katanya dulu mencari rongsok gitu ya Pak ya. Iya, dari rongsok. Itu pengen dong, maksudnya apa ya, kita ngobrol-ngobrol tentang kayak gitu tadi, yang kisah nyata gitu, boleh Pak? Boleh. Boleh. Iya teman-teman, kita langsung aja lah nanya ke Bapak Sayun. Iya, atau Sapari ya. Iya. Bapak Sapari, kalau boleh tahu nih sekarang profesinya apa Pak? Cari pedul, HP bodol. Pedol. HP bodol. HP bodol. Iya. Waduh. Oh namanya pedol, HP bodol. Oke lah. Jadi teman-teman, Bapak Sapari ini kesehariannya memang masih mencari HP bodol ya.
Iya. Kalau dulu itu katanya sering cari rongso gitu. Iya, Beli atau beli. oh beli ya? Iya, beli rongsok. Berarti nggak nyari-nyari yang enggak ya, beli terus dijual lagi gitu. Lagi. Ada bosnya dikasih modal sama bosnya. Oh gitu. Nah, Pak Sapari pengen tanya nih langsung ya, maksudnya pertanyaan yang memang sedikit apa ya? Saya tertarik gitu. Dimana tadi katanya pernah menjual keranda mayat, bener nggak sih? Beli. Oh beli. Beli. Nah itu ceritanya gimana Pak? Ini ya waktu itu namanya kehidupan ya, nyari apa duit lah. Terus untuk kebutuhan Iya. sehari-harinya ya ada orang jual apa katil. Oh. Katil itu yang buat potong Iya, mayit. keranda ya. Terus saya beli per kilo. Oh per kilo. Iya, per kilo Itu ditimbang dulu tuh Pak. ditimbang ya. 1 Hmm. kilonya kalau nggak salah ya 3.000. Dulu. Iya. Terus ya saya beli, saya rompes waktu itu belinya di kuburan pas sore Jumat Kliwon. Pas Jumat Kliwon. Iya. Waduh. Sampai tangan saya pada apa ketian. Kenapa itu Pak tangannya? Ya kena besi-besi itu sih saya rompes. Oh. Maksudnya rompes-rompes itu dihancurin gitu ya? Dihancurin, dirapiin, dimasukin ke karung. Potong-potong gitu lah ya? Iya. Oh gitu. Nah terus? Terus selanjutnya ya akhirnya saya bawa pulang, ya, dijual ke apa lapak rongsok. Saya ada yang bilangin waktu itu belum tahu itu katil gitu. Oh. Iya. Terus setelah dibuka ternyata katil. Terus si lapaknya itu bilang, ini berani-beraninya kok beli katil gitu. Oh. Iya. Terus ya beli katil kamu nggak apa-apa, tapi jangan-jangan ntar keluarga kamu itu apa anaknya ada yang bilang begitu. Terus saya diem aja ya. Terus saya rasakan gitu ya semingguan lebih. Memang anak saya yang lagi sekolah ya waktu itu sih waktu SD-nya ya enggak terus naik Pinter lah gitu ya. Ya naik kelas terus sampai apa sekolah di negeri 2 SMP 2. Saya belum cerita waktu saya beli itu, belum cerita ke keluarga saya. Terus tiba-tiba anak saya itu sepeda ditendangin gitu, dilempar-lemparin gitu. Ya saya diem, belum bilang saya itu beli katil. Terus ya itu ya terus parah gitu, terjadi parah. Akhirnya nyampe masuk ke dalam katil itu. Masuk dalam katil? Iya, katil. Sampai tidur di dalamnya, ditutup sendiri gitu. Terus saya sebagai orang tua ya gimana ya, namanya katil gimana sih tempat tidurin, sampai nangis tidur di atasnya, duduk di atasnya ya. Itu parah banget. Mohon maaf, berarti secara tidak langsung itu kesurupan atau gimana? Tingkah lakunya tiba-tiba seperti itu atau gimana Pak? Ya tiba-tiba ya itu kayak kesurupan, kayak nggak wajarnya orang normal gitulah. Oh. Iya. Waktu itu ya sekolah sih. Sekolah ya. Iya. Itu tahun berapa Pak kalau boleh tahu? Kalau nggak salah tahun berapa ya, umur berapa ya SMP itu kalau nggak salah, apa 17 apa lupa saya ya. Lupa ya. Iya. Oh jadi seperti itu. Oh berarti gara-gara bapak itu membeli keranda mayat terus akhirnya dampaknya menimpa ke anak gitu. Oh, apakah sebelumnya ada tingkah laku yang mungkin aneh atau gimana gitu? Selain itu Pak, apa pernah ada maksudnya didatengin hantu atau apa gitu nggak? Waktu enggak, cuma waktu si apa katil itu dijual ke lapak itu katanya ada orang tinggi gitu. Oh. Orang tinggi gede banget gitu. Terus si katil itu
buang aja gitu. Takut sih. Oh, sama lapaknya Iya, sama. nggak jadi dijual lagi. Iya. Waduh. Iya. Oh, berarti seperti itu. Nah, untuk saat ini kondisi anak bapak masih seperti itu atau gimana pak? Cuman agak mendingan. Cuman ya sampai sekarang ini masih itu apa ngambek-ngambekan lah gitu. Ngambek. Iya, kalau ngambek ya diem aja kayak patung gitu. Terus setelah saya di apa namanya ya dieneng-neng loh secara itu baru lama tapi nepukin gitu. Oh. Kadang lama terus baru bisa sadar tapi naik motor gitu. Oh, suka naik motor. Iya, kalau sudah dinunung naik motor terus dia sadar terus dia main gitu. Oh, biasa lagi. Itu biasa lagi. Tapi masih sering ke katil itu pak? Kalau apa ya? Kalau saya sih enggak lagi. Cuman enggak. itu yang satu belum hilang-hilang. Gue sing ngambek-ngambekan gitulah. Belum hilang sampai sekarang. Belum hilang. Iya. Sehari 2 kali itu ngambeknya. Ngambeknya sehari 2 kali. 2 kali. Waduh. Jam niku jam ya 12 lah. Pasti itu pak. Itu pasti 12 siang malam. siang. Siang. Ya duhur gitu. Terus malam sehabis jam 7 sholat isya lah. Itu ngambek lagi. Ya gitu sama saya dikeplakin gitu. Saya dineng-nengin naikin motor tuh dia baru sadar gitu. Wow, ini maksudnya menarik ya teman-teman. Maksudnya kita ambil sisi dimana cerita bapak ini yang apa ya, mungkin tidak wajar ya, maksudnya tempat yang memang biasa buat bawa mayat ke kuburan gitu-gitu tempatnya ya, namanya keranda itu dijualin, ituin ya kan. Biasanya kalau yang saya tahu sih itu nggak bakal dijual, dibiarin gitu. Sampai hancur pun biarin gitu kan ya. Kalau boleh tahu di mana belinya pak waktu itu Belinya kalau nggak salah di desa Gambir kalau nggak salah. Desa Gambir masih Brebes ya si daerah sekitar sini sih. Tegal apa Brebes ikutnya itu? Berarti Besok, ya. Brebes dan kabupaten ya. Brebes ya. Oh. 2 kali mas. 2 kali. Iya, keduanya saya beli itu pengadusan Buat nyuci, Buat mandiin. Iya, buat nyuci. Di mana lagi itu pak? itu kalau nggak salah di Arjawinangun. Arjawinangun. Iya, Arjawinangun. Arjawinangun Cirebon. Enggak. Arjawinangun mana? Pulang. Oh, Balapulang. Iya, Balapulang. Ada lagi namanya Arjawinangun gitu ya. Oh. Ada. Itu masih Tegal kalau Balapulang ya. Iya. Itu apa pak? Apa tempat pemandian? Mm-hmm. Tapi itu apa? Saya pikir sih udah kropos gitu. Iya. Ya saya beli lagi gitu. Terus itu ada dampak apa lagi pak? Kalau itu sih kayaknya ya biasa aja. Biasa ya. Cuma itu yang parah itu lagi beli di makam Gambrit. Keranda Parah mayat kali, itu ya. iya. Kalau ke bapaknya sendiri apakah ada gangguan pak selama habis menjual itu pak? Saya rasa nggak ada. Nggak ada ya? Iya, biasa-biasa aja. Iya. Kalau anak bapak ada berapa? 3. 3. Iya. Semuanya ngerasain nggak, maksudnya kayak ada perbedaan di rumah atau gimana gitu? Ya nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Berarti cuma anak satu itu doang. Iya, itu aja. Iya. Saya penasaran itu katanya ketika lagi apa sih namanya ngambek ya? Iya. Itu pengen tidur di katil atau keranda. Dari pertamanya itu. Katil, makan beling, makan tanah. Makan beling. Iya. Waduh. Makan beling, makan tanah. Lari-lari terus nangis nggak berjam-jam kuat gitu. Nangis berjam-jam. Iya, kuat. Waduh. Terus pada saat itu tindakan bapak apakah ingin, maksudnya kayak pengobatannya pernah dibawa kemana aja pak? Ya kalau ingat saya ya pernah di si tanggal ya pernah ya, dokter Indrawan ya pernah, terus ustad sini ya pernah. Sering ya? Iya. Tapi belum juga sampai sekarang. Iya. Masih Kayak gitu. Cuma agak mendingannya gitu, cuma ngambek-ngambek doang. Oh. Iya. Makanya dulu dikati lagi itu enggak. Pernah ke medis nggak pak, maksudnya ke rumah sakit jiwa gitu pernah? Belum pernah. Belum pernah. Cuman itu dokter apa Indrawannya katanya sih dokter ini saraf lah. Saraf ya? Katanya ya sehat. Sehat katanya. Iya, katanya Waduh. sehat. Itu aneh ya. Iya.
Wow, ini keren sih teman-teman. Nah, Pak, pengalaman Bapak apa lagi Pak selain itu Pak? Yang mungkin agak sedikit aneh, yang mistis gitu, pernah ada lagi nggak Pak? Kayaknya ya itu doang. Itu doang ya? Iya. Selama mencari rongso, membeli keranda mayat, itu ada dampaknya ke anak begitu berarti? Iya, itu doang ya. Nah, mungkin Mbak, sini. Coba mau tanya nih. Ini ada kaitannya enggak? Maksudnya, ini bapaknya yang tadi mungkin dengar ceritanya ya. Itu gimana menurut sampean gimana? Kalau menurut saya itu gara-gara keranda. Ya, gara-gara keranda itu dibongkar-bongkar ya, terus diracik-racik sampai kebeler lah tangannya, sampai berdarah-darah itu. Nah itu di situ ada sosok makhluk halus itu ngamuk. Tadinya itu mau kena bapaknya. Oh, Iya, tadinya kena mau bapaknya. Terus makhluk halus itu mencari darah segar lah. Itu kenanya di anak. Itu jadi si makhluk halus itu seneng darah segar. Itu kenanya di anaknya. kalau boleh tahu sosok apa yang sampean lihat, Mbak? Kalau saya lihat itu sesosok semacam kayak Gandarwo. Semacam genderuwo. Iya, gede tinggi, rambutnya itu panjang. Seperti sampean lah gitu ya. Nah, iya. Iya, nggak serius ini mah. Ya, jangan apa kata. Ya, inilah. Iya, terus. Yang Gandarwo lah. Itu gede tinggi. Itu kalau nggak dikeluarin, itu seumur hidup anaknya stres terus. Jadi kayak semacam hampir gila. Itu. Mengganggu dia Iya, gitu mengganggu ya. terus. Itu tadi katanya sering tidur ke kuburan. Emang deket kuburan rumahnya Pak? Dekat itu, iya. Deket banget atau gimana? Ya dekat ya, kayak sini kali lah. Oh, Iya. kirain sampingnya gitu enggak? Ya, ada. Itu rumah itu. Oh, wow. Terus menurut sampean itu gimana? Apakah masih bisa digituin? Maksudnya kayak diselamatkan atau gimana gitu? Kalau menurut saya sih dari batin saya, insya Allah bisa masih diselamatkan. Cuman nggak kayak makan cabai rawit langsung pedes, harus mipil lah, diambil mipil. Gitu, tapi diambil itu terus. Alhamdulillah emang sekarang udah nggak pernah ke keranda lagi ya Iya, Pak ya? nggak pernah. Paling ngambeknya gitu Ngambek gitu ya? gua gitu. Kalau ngambeknya kuat, kalau nggak di ini apa dindongno ya sampai besok pun kuat, makan Kuat? terus gitu. Kayak Iya, Kayak patung. nggak gerak gitu. Gerak. Iya, digigit nyamuk ya nggak terasa. Hah? Kayak patung, kayak Ya, orang patung. Iya, Kayak orang Waduh. hidup tapi kayak patung, kayak Iya. boneka lah. kayak gitu. Seumuran berapa itu Pak anak Bapak? Lahir tahun gila. Bujang. Wadon, Oh, cewek. cewek ya. Waduh, Cewek. cewek Mbak ternyata. Kirain cowok. Itu kasihan banget. Itu kalau nggak dibuang itu jinnya itu berarti masih di dalam tubuh terus. Itu sampai tua kayak gitu terus. Itu nggak bakalan sembuh. Itu paling ya misalkan dibawa ke dokter ya paling pakai obat penenang. Palingan penenang ya. Penenang ya. Iya, soalnya katanya diagnosa dari dokter apa Pak nggak ada penyakitnya Nggak gitu. ada katanya. Sarafnya enggak. Enggak gitu, sehat gitu Iya, ya. jiwa ya enggak. Waduh, emang aneh itu Mbak. Harus di ini ya diobatin. Tapi kalau saya silaturahmi ke rumah Bapak, kira-kira boleh nggak sih Pak? Boleh-boleh aja, tapi kayaknya anaknya kayaknya lagi kalau enggak ke tempat suami atau lagi main. Tempat suami? Oh udah nikah. Udah punya anak satu. Oh udah nikah. Tapi kalau mau persis waktu ngambeknya waktu tadi lagi Isa gitu ya pasti lagi ngambek. Pasti, jamnya pasti. Pasti. Wah, serem ini Mbak. Gimana? Kira-kira sampean gimana? Kalau menurut saya sih terserah bapaknya. Kalau bapaknya bilang tolong diobatin, ya aku obatin. Tapi kalau misalnya bapaknya diem, ya aku diem. Maksudnya iya. Maksudnya, kalau Bapak bersedia, kita maksudnya sama-sama ikhtiar gitu ya. Siapa tahu ada jalannya. Ya
insya Allah, tapi ya nggak maksa juga. Tapi ngomong-ngomong gini sih, apa nggak ada biaya gitu? Biaya Mbah, tanya biaya. Coba uangnya mana Mbah? Pak, nggak ada seperti itu. Kita mah kalau nolong ya udah nolong aja. Nggak ada uang-uang kayak gitu. Jadi nggak pakai mahar ini enggak Pak. Kalau saya benar-benar tulus dalam hati saya. Widih. Nggak ada begitu Pak. Nggak ada. Kalau misalnya Bapak bersedia, insya Allah nanti bakal, maksudnya mungkin nggak bisa malam ini pun bakal kita janjian kapan gitu. Kalau bersedia gitu ya. Ya tetap apa sedia malah. Apa, alhamdulillah syukur ya, ada jalan dari Iya, keluarnya gitu. insya Allah gitu ya. Bisa sembuh gitu kan kita gimana ya, namanya lihat seorang anak yang seperti itu kan setiap hari kayaknya gimana gitu ya Pak ya, kasihan gitu ya. Sampai paten-patenannya kalau Paten-patenan. Kan ini kan maksudnya si Sayun kan iya kalau lagi maksud Sayun kan orang lagi kesel, lagi capek kan, anak lagi stres kan, kesel. Pengennya pateni bae ono sisa parine, lagi Sayune. iya kadang-kadang sampai saya tampar, saya pukulin gitu. Tapi tetap kayak patung. Tetap kayak patung. Iya. Wah. Kayak patung, dijongket juga ada cari ya. Iya kalau belum sadar gitu. Wow. Bisa dipopong be ora kuat. Nggak ada yang kuat. Ya kuat aja kuat. Oh. Namanya matung gitu. Itu pasti Pak setiap hari Pasti. jam 12 siang sama habis isya. Bisa ya. Pasti itu tiap hari. Tetap pasti. Sajame. Wow. Terus menenge dipopong numpak motor dari puter-puter. Iya sadar ya kalau saya neng gitu ya, tapi ngeplak gitu terus. Kadang lama gitu ya. Konek. Iya, ya kadang lama nih. Ya Allah, kasihan. Aduh. Gimana Mbah? Mungkin tapi nanti kita tanya bapaknya aja dulu. Maksudnya ada waktunya kapan gitu ya. Kita juga harus lihat dulu nih. Maksudnya anaknya sebelum kita tindak lanjut ke sana, mungkin nanti bakal dilihat-lihat dulu lah, maksudnya apakah benar gangguan dari situ atau mungkin gimana gitu ya. Iya, harus dilihat dulu. Dilihat dulu mungkin nanti ya. Ya. Jadi teman-teman ini maksudnya saya bikin konten seperti ini tuh tadinya niatnya memang ada Mbah Wungkal di sini habis bikin video sama Yusop buat di channel Citang Citing ya. Iya. Jadi kebetulan ya memang deket ya, mampir aja lah ke sini dan memang seperti itu tuh, seperti kita tidak tahu gimana ya, kadang ada aja jalannya. Kita mungkin dipertemukan sama bapaknya itu secara kita tuh nggak masuk akal, tapi emang ini sebenarnya terjadi gitu. Dan ceritanya pun sangat menarik untuk kita bahas dan semoga aja Pak ya, maksudnya kita mah bukan menjanjikan kesembuhan, kita juga bukan channel pengobatan, bukan. Tapi ini mah siapa tahu gitu ya. Semoga aja gitu. Kalau jelas memang anak bapak itu ada gangguan di jiwa atau mungkin apa sih, insya Allah bisa ya, karena maksudnya kita tinggal bawa aja ke dokter gitu kan. Tapi kalau kayak gitu kan kita nggak bisa jelasin ya secara logika. Mungkin hanya orang-orang yang seperti ini yang paham. Nanti Mbah Wungkal yang menangani dan mencoba gitu ya Pak ya. Iya. Kalau bapak bersedia nanti kita janjian kapan gitu ya. Ya sesempatnya Mas. Oh gitu. Itu biasanya kalau makhluk halus itu kalau nggak di kamar itu pasti di depan rumah. Itu kalau nggak di kamarnya orang itu ya yang sakit, pasti di depan rumah. Gitu. Insya Allah kalau bapaknya bersedia, insya Allah saya tahu makhluk halusnya itu ada di mana, apa ada di luar, apa di dalam. Oh. Itu insya Allah bisa diambil. Oh gitu. Iya, kalau sudah diambil ya, terus kalau anak bapak yang tadinya kayak patung jam 12 itu kayak patung, insya Allah enggak, karena sudah dibuang. Amin. Semoga aja Pak ya. Iya. Pokoknya insya Allah Pak, saya ngobatin anak bapak ikhlas. Saya nggak mau yang namanya pakai mahar atau dikasih, nggak, ikhlas lillahi ta'ala. Itu semua itu Allah yang ngobatin, aku cuman hanya lantaran gitu. Jadi
saya maaf aja. Bapak tadi bilang saya nggak punya uang, nggak Pak, maaf aja. Saya ikhlas ngobatin anak Bapak, siap bertarung. Saya bertarung. Iya, bertarung sama jin itu. Kita buang jinnya. Tapi tadi bertarung sama Yusuf kayaknya. Iya, bertarung sama Iya, ya. Yusuf. Ini mah aduh, Repot ya. waduh stres. Ya udahlah teman-teman. Ini jadi di sini kumpulan kreator semua yang ada di sini tuh memang sering masuk frame ya. Ini ada Ibu siapa Bu tadi Bu? Ira. Ibu Ira juga sering masuk. Jadi ini orang-orang kreatif semua nih. Ada ini juga pakaiannya hangsip, sebenarnya bukan hangsip. Ya udahlah, mungkin teman-teman seperti itu aja dulu karena kita tuh juga mau ngopi-ngopi dulu ya. Mungkin videonya sampai sini aja dulu. Tetap ikuti terus nanti kelanjutannya gimana, kita evakuasi atau mungkin melihat langsung ke tempatnya Bapak Sauri ya. Sapari Sayun. Sapari Sayun ya. Iya. Ke Bapak Sapari Sayun. Jadi memang ini sering main film sama Yusuf gitu. Ya udah mungkin kayak gitu aja. Deni pamit undur diri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.